wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibul mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukur? Dijawab di dalam surah Al-Imran ayat 191. Khatib ulangi. Sederhananya cara orang bersyukur di dalam surah Al-Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Merugilah seseorang di antara kalian, merugilah seseorang di antara kita pada hari ini duduknya tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Merugilah salah seorang di antara kalian pada hari ini jika mendatangi masjid tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu zikir, ada satu amalan yang mudah untuk diucapkan namun pahalanya sangat besar sekali diberikan Allah Subhanahu wa taala. Zikir apakah itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Apabila kita bacakan, apabila kita dawamkan sebelum berkumandang azan Jumat, sebelum menanti dikumandangkan azan oleh muadzin, memperbanyak subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mudah untuk diucapkan namun pahalanya tiada tara. Itu dalam redaksi yang singkatnya, dalam redaksi yang panjangnya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah wa bihamdi, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai di hari Jumat ini, hari yang dimuliakan Allah, bahkan bukan hanya sekedar dimuliakan Allah di hari Jumat, ini adalah hari Jumat pada hari Rajab. Hari Rajab adalah 4 dari bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai saudaraku aktivitas kita biasa-biasa saja. Jangan sampai saudaraku lisan kita tidak pernah mengucap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai saudaraku datang kita di sini, duduk kita di sini hanya sekedar menunaikan 2 rakaat saja, tetapi tidak ada penghias amal kita. Hiasilah Jumat ini dengan membaca surah Al-Kahfi. In awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Hiasilah Jumat ini dengan 2 rakaat salat subuh sunnahnya. Rakaatanil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja qabliyah subuh saudaraku lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salatlah lagi salat subuh berjamaah. Jangan sampai kaki-kaki yang sehat itu tak mampu untuk datang ke masjid ini. Jangan sampai kaki-kaki yang sehat itu nanti menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Duhai Allah, kaki ini tidak pernah ke masjid Ar-Riyadhah. Duhai Allah, kaki ini malas ke masjid Ar-Riyadhah. Duhai Allah, kaki ini terlalu berat untuk melangkah ke Riyadhah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki-kaki orang yang malas untuk ke masjid nanti dia akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaki-kaki orang yang malas ke masjid dijawab di dalam surah Yasin ayat ke-65. Kaki itu nanti akan berbicara, kaki itu nanti akan bersaksi, kaki itu akan nanti menyampaikan pertanggungjawabannya. Apakah kaki itu dilangkahkan ke tempat yang baik atau tidak? Ayo ikhwah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kemudian menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah,
mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, qiyamah dalam keadaan berdiri, muda dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, bahkan dalam keadaan berbaring mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada qudwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama kata Rasulullah, "Man shalla alayya wahidah, sallallahu alaihi asyra." Siapa di antara kita hari ini yang tadi mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, apa kata Rasulullah? Akan aku balas padanya 10 kebaikan. Apa kata Rasulullah? Akan aku hapuskan padanya 10 kesalahan. Saudaraku, satu ucapan saja, satu zikir saja, satu salawat saja. Man shalla alayya wahidah, sallallahu alaihi asra. Satu ucapan salawat yang kita bacakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberikan kepadanya 10 kebaikan. Hadis yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang senantiasa mengingatku, nanti dia akan bersamaku, dekat denganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari yang ketiga tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termaktub jelas di dalam surah Al-Ahzab, itu adalah ayat yang senantiasa menjadi permulaan dikumandangkan azan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya, bismillah kita malu membacanya. Saya ulangi, Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya, dan bismillah saudara kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Imam Al-Qurtubi mengatakan Allah saja berselawat kepada Nabi, malaikat saja berselawat kepada Nabi. Kenapa manusia tak mau berselawat? Padahal salah satu harapan terbesarnya nanti di padang mahsyar adalah ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu kita kalau kemudian tanpa beban, malu kalau kemudian kita tanpa malu, malu kemudian kalau kita enggan untuk mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Padahal seluruh kewajiban yang diperintahkan Allah kepada manusia itu diperintahkan kepada manusia, tapi ada perintah yang diperintahkan Allah kepada manusia, namun Allah pun menjalankan perintah itu. Apakah perintah itu? Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita menjadi bagian dari orang-orang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang keempat, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, kata Rasulullah, tak beriman salah seorang di antara kamu, akuna ahabba ilaihi, sampai engkau mencintaiku, sampai engkau paling mencintaiku, sampai engkau paling menyayangiku. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, tak beriman salah seorang di antara kamu sampai akulah yang paling engkau cintai. Min waladin, melebihi cintamu kepada anakmu, wa walidahi, melebihi cintamu kepada orang tuamu, wa min nasi ajma'in, melebihi cintamu kepada orang-orang yang lain. Maka ayuhal ikhwah, harus kita pasang akidah dan kekuatan pemahaman agama kita. Manusia yang paling baik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada mimbar yang penuh berkah yang khatib ini menyampaikan kepada kita bersama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita hendak menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri khas orang bertakwa itu? Dijawab di dalam surah Al-Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asirru qawlahum aw jahru bihi innahu alimun bi dhati sudur. Ayuhal ikhwah, saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang harus kita takuti? Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah, kalau manusia takut kepada harimau, dia akan menjauhinya. Tapi kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendatanginya. Bagaimana cara yang terbaik mendatangi Allah Subhanahu wa taala? As-salatu ala waqtiha. Salatlah di awal waktunya. As-salatu ala waqtiha. Bergelaslah ketika akan berkumandang. As-salatu ala waqtiha. Hendaklah berada di saf-saf terdepan ketika pelaksanaan salat berjamaah. Inilah orang yang tahu pada esensinya. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, khatib ini menyampaikan wasiat. Khatib telah menyampaikan wasiat kepada kita bersama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan hari ini, khatib juga menyampaikan satu tema
insya Allah bermanfaat bagi kita bersama. Dikutip dari Nasihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Nasihul Ibad nama kitabnya, An-Nawawi Al-Bantani nama pengarangnya. Nawawi Al-Bantani mengambil salah satu ucapan hikmah dari Syekh Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, ada 3 perbuatan ulama Islam. Apakah obat hari ini kuat atau lemah? Lihat dari 3 aspek. Ada 3 kekuatan umat ini. Apakah di PPT Timur Jaya? Apakah di Telur Bebek? Apakah di Tanjung Balai? Apakah umat secara keseluruhan? Apabila berpegang kepada 3 fondasi, maka kuatlah Islam. Tetapi apabila Islam ini tidak kuat dengan 3 fondasi, maka mudahlah Islam ini diinjak-injak, mudahlah Islam ini diam, mudahlah Islam ini dilecehkan. Kita hanya menjadi penonton di media sosial saja. Apabila tokoh-tokoh Muslim ditangkap, apabila tokoh-tokoh Muslim dizalimi, apabila ulama-ulama dimasukkan ke dalam penjara, Islam ini lemah apabila tidak memiliki 3 hal. Apa kata Syekh Athaillah As-Sakandari? Kuatlah umat ini yang pertama apabila akidahnya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fondasi pertama dari seorang Muslim, yang seorang Muslim itu harus berpegang teguh setiap individunya. Akidah ini bukan ditujukan untuk kepada pemimpin saja. Akidah ini tidak ditujukan kepada pemimpin sekelompok. Akidah ini tidak ditujukan kepada setiap individu rumah tangga. Tetapi akidah ini harus terbangun dari setiap kita manusia hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba harus kuat akidahnya. Seorang suami harus kuat akidahnya. Apabila suami tak kuat akidahnya, yang haram akan dimasukkannya ke dalam mulut istri dan anak-anaknya. Seorang pemimpin apabila tidak kuat akidahnya, maka secara terang-terangan dia memberikan uang berjuang di depan masjid, di jalan raya, di depan orang-orang banyak. Seorang istri apabila tidak kuat akidahnya, tidak dibangunkan, tidak diajarkan dan tidak dipelajari oleh istrinya kepada suaminya, maka akan kita lihat istri seorang istri dan berjilbab berjoget-joget bermedia sosial dan diposting di Facebook, diposting di media sosial, diposting di tempat-tempat yang khalayak ramai. Inilah akidah-akidah yang lemah. Bahkan akhir-akhir ini khatib langsung mendengar dari telinga khatib ada pula istilah kalau pesta tak sah saya rasa, tak bagus kiranya, tak sempurna kiranya, kalau tidak bisa pakai pinoman pelayar tancap. Ini adalah bahasa-bahasa yang melemahkan akidah. Ini adalah bahasa-bahasa yang sesungguhnya mencabut keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pestanya. Kenapa? Manusia hari ini mencari ketenangan dengan musik. Manusia hari ini mencari ketenangan dengan tontonan-tontonan layar kaca. Terhindar segala fasilitas-fasilitas yang telah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan kuat umat ini apabila masing-masing kita yang berada di saf pertama, yang berada di saf kedua, sampai yang berada di saf yang terakhir lemah akidahnya. Bagaimana ciri seorang yang lemah akidahnya? Dia tidak menjadi apa-apa sebagai umat di hadapan manusia. Inilah ciri khas lemah. Tidak ada semangat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang lemah akidahnya. Mengajak ulama-ulama, inilah orang yang lemah akidahnya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu misi utama Rasulullah SAW dalam dakwahnya adalah memberantas praktek-praktek pelemahan akidah. Maka tegas kita berat. Segala sesuatu yang harus kita lakukan ini ternyata berat, saudara yang dirahmati Allah. Wa anzir ashiratakal aqrabin, marilah kita berikan peringatan kepada kaum kerabat terdekat kita. Yang kedua, bagaimana umat ini akan kuat? Kata Syekh Athaillah As-Sakandari, umat ini akan kuat apabila masing-masing dari umat tersebut 5 waktunya menghadiri masjid-masjid dari rumah terdekatnya. Rumah ini bukan rumah biasa. Tempat ini bukan tempat biasa, saudara yang dirahmati Allah. Bahasa lain dari masjid adalah Baitullah. Bahasa lain dari masjid adalah rumah Allah. Apabila 40 rumah tangga dari masjid ini tak mau melaksanakan salat berjamaah, apabila 40 rumah tangga dari masjid ini sebelah kiri tak mau melaksanakan salat subuh berjamaah, apabila 40 dari depan atau belakang masjid ini tidak mau melaksanakan salat subuh berjamaah, rugi
mungkin pada masa Rasulullah SAW disuruh Rasulullah kumpulkan kayu-kayu bakarlah rumah-rumah orang yang tahu melaksanakan salat subuh, salat isya, salat maghrib, salat isya, salat wajib di masjid ini tidak mau berjemaah. Saudara berrahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak sefrontal gitu, tapi hendaklah kita menjadi orang yang bijaksana di setiap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, kata azan dalam kumandangnya. Sesungguhnya esensi panggilan itu adalah tak ada aktivitas yang lebih penting, tak ada panggilan yang lebih baik kecuali panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Siapakah orang yang beriman itu? Orang yang beriman itu adalah orang yang tatkala berkumandang panggilan Allah di masjid dan didengarnya, maka dipenuhinya panggilan Allah itu. Marilah saudara dirahmati Allah, kita konsisten dan istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Istiqamah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, istiqamah untuk senantiasa melaksanakan isya berjamaah. Karena kata Rasulullah, tanda orang munafik adalah tak mau dia isya dan salat subuh berjamaah. Dalam hadis yang lain dikatakan, man taraka salatal asri, pada siapa yang meninggalkan salat asar pada khusus berjamaah, fahma amaluh, tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Mulai hadisnya, bahwa siapa yang tidak melaksanakan salat asar pada khusus berjamaah bagi seorang pria, man taraka salatal asri fahma amaluh, maka tidak ada kebaikan dalam dirinya. Saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sangat populer ulama-ulama kita, guru-guru kita, masyayikh kita menyampaikan bahwasanya tak baik jika salah seorang di antara kalian banyak zakatnya, banyak sedekahnya, rajin dia memberikan hartanya kepada siapapun, tetapi apabila dia tidak salat melaksanakan perintah Allah yang paling pokok, maka semua kebaikan-kebaikan itu akan terhapus. Kenapa? Karena salatlah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah rahimakumullah, apa kekuatan umat ini agar kita benar-benar kuat dalam setiap aspeknya. Yang ketiga, kata Syekh Abdullah As-Sakandari, setelah kita akidahnya kuat, setelah kita salatnya berjamaah di masjid, yang ketiga adalah hendaklah di setiap rumah-rumah kita senantiasa dilanjutkan baca Al-Quran. Inna syaitan yanfiru minal bait, sesungguhnya syaitan itu akan lari dari diri-diri. Taqra'u fi suratul Baqarah, apabila di dalam rumah-rumah tersebut dibacakan surah Al-Baqarah. Tahun 2019 Republik Online menyampaikan, dan setara statistiknya dengan Kemenang Republik Indonesia. Dan dari list tersebut kita sangat khawatir dan bahkan kita sedih. Ternyata dalam surveinya 56% penduduk umat Islam di dunia ini tidak pandai membaca Al-Quran. 56% penduduk di Indonesia ini, mungkin terjadi di tempat kita ini, tidak pandai membaca Al-Quran. Maka saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui bimbang yang singkat ini, mari kita turunkan secara drastis survei ini. Mari kita bersungguh-sungguh untuk merubah statistik dari survei ini. Caranya adalah maghrib ke isya, kumpulkan anak-anak kita. Caranya adalah maghrib ke isya, jangan ada aktivitas yang lain, jangan ada tontonan televisi, jangan dulu menyentuh HP dan melihat atau menggeser-gesernya. Maghrib ke isya, saudara yang rahmat Allah, ini adalah ikhtiar kami dari setiap para dai ini menyampaikan, jangan ada aktivitas maghrib ke isya kecuali seorang suami berhadapan dengan anaknya. Jangan ada aktivitas dari maghrib sampai ke isya kecuali seorang suami berhadapan dengan istri dan anak-anaknya. Mengapain? Membaca Al-Quran. Suami menjadi tentor terhadap anak-anaknya. Membaca Al-Quran. Suami menjadi tentor kepada istrinya. Mengapain? Membaca Al-Quran. Kenapa? Di setiap rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran, walaupun setiap maghrib sampai isya, insya Allah PT Timur Jaya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tak ada lagi narkoba di tempat ini. Insya Allah tak ada lagi keburukan di tempat ini. Dicabut Allah keburukan di tempat ini. Kenapa? Di setiap rumah-rumah tak ada lagi musik. Di setiap rumah-rumah tak ada lagi dentuman musik, tetapi adalah nyanyian-nyanyian, bacaan-bacaan, irama-irama, syair-syair Al-Quran. Inna syaitan tanfiru minal bait, taqra'u fi suratul Baqarah. Syaitan akan lari terdiri-diri
apabila dibacakan di dalam rumah-rumah kita itu surah Al-Baqarah. Kita tutup dengan hadis yang sangat indah sekali, mudah-mudahan memotivasi kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ayah-ayahku, bapak-bapak, anak muda, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat di ashabi, bagi siapa? Bagi kita yang senantiasa rutin membacanya. Di dalam surah Al-Quran 4 kali ditegaskan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sangat mudah sekali sebenarnya Al-Quran itu untuk dipelajari, fahal min muddakir, namun sedikit sekali untuk mempelajari, menghafal dan bahkan mengamalkannya. Semoga Allah turunkan keberkahan dan hidayah di tempat ini, dan semoga Allah kuatkan kita dengan akidahnya. Semoga Allah kuatkan kita dengan melangkahkan kaki terus dalam berjemaah, dan semoga Allah kuatkan kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Dan innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah di dalam surah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah akhlak yang paling bagus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.